manusia kurang ajar seperti apa, kurang nggak beradab apa manusia kayak gini bos. Ya adabnya benar-benar kelewatan, bobrok teman-teman ya, bobrok sekali. Karena apa? Mereka sengaja melakukan itu agar kelompok mereka terlihat paling sunnah, paling baik. Mereka pun rela menyalahkan Nabi dengan sabdanya Nabi sendiri. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deswa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Sering kita jumpai ketika orang-orang Wahabi ini menemukan kesalahan dari kelompok yang lain, mereka rame-rame menyerbu. Mereka rame-rame bos, molok-molok bos, ngecengin bos ya. Iya, molok-molok. Tuh gimana? Sudah. Makanya alhamdulillah saya sudah pindah ke Salafi. Alhamdulillah saya berada di tempat yang lurus gitu bos. Ya. Tapi ketika kesalahan itu nampak di kelompok mereka, Lah sudah. beda lagi komentarnya. Ya Apa bos sih? beda ya. Islam itu bukan ulama Saudi. Oh. Islam itu bukan NU. Oh. Islam itu bukan Syiah. Islam itu bukan aliran manapun. Tapi Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Dan alhamdulillah kita berada di manhaj ini gitu bos. Kita tidak mengikuti ulama Wahabi, tapi kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Lah ini bos ya. Kayak gitu. Jurus terakhirnya. Ya. Dikiranya Al-Quran dan Sunnah itu hal sederhana yang bisa dimengerti, bisa dihafal dalam 1 minggu gitu bos. Nah, ini ada juga salah satu contoh ini bos. Kalau Anda bertanya, adakah ulama yang wajib kita ikuti? Jawabannya nggak ada. Sebab kewajiban kita mengikuti manusia itu hanya satu, yaitu mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan selain Nabi tidak wajib untuk diikuti secara mutlak. Sebab tidak ada manusia yang maksum selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, sampai pun sekelas Imam Asy-Syafi'i atau gurunya Imam Syafi'i seperti Imam Malik atau para ulama yang lainnya. Tidak ada ulama yang maksum di muka bumi ini. Oleh karena itu kalau kemudian disebut bahwasanya ada ulama yang wajib kita ikuti, ini berarti sama dengan mensejajarkan mereka sebagaimana layaknya seorang nabi. Itu bos. Berarti setiap ulama 4 madhab meskipun Imam Syafi'i itu pasti ada kekeliruan bos. Seandainya kita mengikuti madhab satu saja, berarti seakan-akan disejajarkan dengan Nabi. Apa ini bos? Mereka berdalih yang boleh diikuti hanya Nabi saja. Nabi saja. Yang maksum itu cuma Nabi saja. Ulama-ulama salaf, baik para sahabat, bos, apalagi imam 4 madhab, ya, mereka nggak maksum. Jadi kita nggak wajib mengikuti mereka. Yang wajib kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah, gitu bos. Jadi logikanya begini, mereka secara gak langsung mengklaim bahwasanya imam-imam 4 madhab ini pasti ada keliruan. banyak tidak mengikuti sunnah. Loh kok Mereka mengklaim kan nggak masuk katanya. Mereka nggak masuk, ada kelirunya. Maka mereka secara langsung menuduh keempat imam 4 madhab ini banyak menyimpangnya dari sunnah. Makanya nggak wajib diikuti. karena pasti banyak menyimpangnya. Intinya kan begitu kalau nggak wajib diikuti. Kemudian ditambahi lagi, yang wajib, yang maksum itu hanya Nabi. Jadi kita hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Begitu bos. Iya. Ya kan? Nah berarti dia mengklaim bahwasanya dia ini saat ini sudah ngerti Al-Quran dan Sunnah. Dalam artian apa? Pemahaman dia sudah maksum, paling sesuai. Berarti sejajar dengan Nabi. Dan Nabi dia yang sesuai, ganti gitu loh bos. Ya ganti dia. Berarti ya sejajar ini ya ustadznya ini. Iya dia. Dan orang-orang Wahabi dan orang-orang Wahabi yang mempunyai pahaman seperti ini, secara langsung mereka sejajar dengan Nabi. Orang yang berkata seperti itu, makanya
kami hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini kebohongan besar kan? Ya, kami tidak mengikuti ulama manapun, karena Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi secara langsung mereka deklarasi ulama-ulama yang nggak wajib diikuti karena bisa salah gitu. Iya. Tapi kalau mereka karena sudah mengikuti Al-Quran dan Sunnah pasti benar gitu. Sedangkan ulama-ulama salaf yang kredibel, yang sudah tidak diragukan lagi hafalan hadisnya, pemahamannya, bisa salah. Tapi kalau pemahaman mereka karena sudah mengaku bersumber Quran dan Sunnah, maka pemahaman mereka pasti benar. Kalau ulama salaf nggak pasti benar. Lah ini pemahaman ini ya pemahaman celup, Bos. Iya, kayak gitu. Ya emang kayak gitu pemahamannya. Nah, iya. Kok tidak sadar-sadar aja kaum ini ya? Nggak bisa sadar. Umatnya itu, iya ya. Coba kalau dia itu berpikir, ya kan? Wong dia nggak berpikir, dia doktrin, ya kan? Ulama-ulama terdahulu itu memang secara disiplin ilmunya terkait sekolahnya itu sangat disiplin, Bos. Hafalannya sangat kuat, ya kan? Mereka itu begini kesimpulannya. Kalau dulu iya ulama dulu dalam mencari satu hadis itu masih keliling sana antar negara. Sekarang sudah bisa diakses Maktabah Syamilah. Gampang untuk menjadi mujtahid. Aduh. Jadi mereka tuh lupa bahwasanya Maktabah Syamilah atau kitab-kitab PDF sekarang yang ada ini merupakan jasa dari ulama-ulama dulu yang mencari yang mereka katakan tidak maksum itu. Iya. Dan semua yang kita pelajari, kitab-kitab itu hasil kerja keras ulama-ulama salaf yang mereka katakan tidak maksum. Kalau mereka tidak maksum, ya kenapa kalian pakai hadis-hadis yang diriwayatkan dari mereka itu loh? Iya, hadis Bukhari. Iya. Aneh kan ya? Muslim. Sekarang mereka kayak gitu. Yang harus kita ikuti adalah Nabi yang maksum. Mereka dapat cerita Nabi dari ulama-ulama yang katanya nggak maksum itu. Berarti kan cerita Nabi dari ulama-ulama yang nggak maksum ini bisa salah dong. Waduh. Terus kalian mau mengikuti siapa? Mau mengikuti cerita dari mana kalian? Apa langsung mengikuti dari Nabi ceritanya? Ya nggak mungkin dong, Bos. Nggak mungkin. Oh sana kan. Lah kan mereka sering mengaku umurnya 1.500 tahun, Bos. Ya kan? Kan ini logika kacau. Orang yang mengatakan kami hanya kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tidak mengiblat pada salah satu ulama salaf manapun, itu konyol. Kayak tadi itu konyol. Sedangkan mereka mendapat informasi Nabi tentang Nabi dari ulama yang katanya nggak maksum itu. Manusia kurang ajar seperti apa? Kurang nggak beradab apa manusia kayak gini, Bos? Ya adabnya benar-benar kelewatan bobrok, teman-teman ya, bobrok sekali. Karena apa? Mereka sengaja melakukan itu agar kelompok mereka terlihat paling sunnah, paling baik. Mereka pun rela menyalahkan Nabi dengan sabdanya Nabi sendiri. Nah itu kayak gitu, Bos ya. Iya. Ya kan? Seakan-akan mesti kalau kelompok mereka yang berceramah itu qaula Rasul, qaula Ta'ala. Ya contohnya itu gitu. Sudah tidak Makanya mencium Al-Quran tidak ada hadisnya. Makanya ini baca, habis selesai baca dicium. Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat, nggak ada manfaatnya apa dicium. bagi orang awam kalau nggak teliti bisa terjebak juga, Bos. Ya banyak yang terjebak orang-orang awam itu karena terdoktrin sudah di NU itu nggak ada hadisnya. Di sini kalau Allah kalau Rasul itu. Padahal yang disampaikan kalau Allah kalau Rasul dari custom, gitu, dari hadis-hadis custom. Sudah dipilah-pilah. Reparasi. Ya kayak gitu, Bos. Sudah variasi ya. Maksudnya sudah reparasi. Sedangkan hadis-hadis yang lain mereka gak mau. Ya contohnya itulah, nggak mencium Al-Quran gak ada dalilnya padahal ada. Mengucapkan sadaqallahul adzim gak ada dalilnya padahal ada. Dan saya belum mendapatkan sampai detik ini Rasulullah saat kalau baca Quran mengatakan sadaqallahul adzim. Tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, padahal mereka mampu melakukannya. Kemudian mereka lagi jika mendapat musibah tidak boleh innalillahi tapi harus bismillah. Motor atau mobil kita keserempet atau hampir jatuh. Nah ini banyak salah. Biasanya hampir ketabrak, astagfirullah. Mendingan masih astagfirullah, astaga kadang-kadang. Nah, apa artinya astaga itu? Atau innalillah. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
Yang sesuai adalah bismillah. Kayak gitu-gitu, ya kan? Membuang hadis yang lain, memunculkan hadis yang lain. Ini kan sama dengan membungkam mulut Nabi, bos ya? Membungkam mulut Nabi, kemudian berteriak, saya dari Nabi. Ini kayak gini orang mereka teman-teman ya. Ya Allah. Oke bos, itu saja bos. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita berpikir lagi dengan jernih. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.